Kita sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Kemanapun kamu pergi, aku harus ikut. Ucap Aida Strauss kepada suaminya. Salah satu penumpang terkaya di Titanic itu akhirnya nggak naik sekoci. Aida memilih berada di samping Isidor kesayangannya. Beberapa saat sebelumnya, dia telah memberi kenang-kenangan berharga ke pelayannya yang mungkin bisa nyelamatin nyawanya sendiri. Isidor dan Aida Strauss lahir di Jerman, kemudian pindah ke Amerika Serikat saat mereka masih belia. Mereka bertemu di New York dan 5 tahun kemudian keduanya memutuskan untuk menikah. Pasutri ini memiliki 7 anak dan untungnya semuanya nggak ikut naik Titanic. Saat masih remaja, Isidor bekerja di toko ayahnya. Lalu dia merintis usaha porselen bersama saudaranya yang kemudian berkembang menjadi departemen barang pecah belah di toko Macy's. Akhirnya, duo bersaudara ini mengambil alih seluruh toko tersebut dan menjadi miliarder. Di kota New York, Isidor dan Aida terkenal kaya raya, sangat dermawan, saling mencintai, dan setia. Tiap kali Isidor melakukan perjalanan bisnis ke Amerika ataupun Eropa, istrinya selalu ikut. Kalaupun Aida nggak bisa ikut, mereka akan saling berkirim surat setiap hari. Pasutri ini juga sesekali datang ke negara asal mereka, Jerman. Pada tahun 1912, mereka meninggalkan kota New York yang terlampau dingin menuju Eropa. Saat itu, mereka sudah menikah selama 40 tahun. Dan seringnya, mereka menghabiskan waktu bersama di Perancis Selatan yang cerah, sekaligus mampir ke kota kelahiran Isidor. Pada awal April, mereka berlayar kembali ke New York, dan biasanya mereka naik salah satu kapal besar milik Jerman. Tapi saat ini, khalayak umum sedang menggembar-gemborkan kapal mewah paling hits, RMS Titanic. Pasangan Strauss pun jadi ikut-ikutan, kemudian segera membeli tiket kelas 1. Pada tanggal 10 April, mereka naik kapal baru milik perusahaan perkapalan White Star Line itu untuk menempuh perjalanan mengesankan. Aida dan Isidor menempati salah satu dari 39 suite pribadi di lantai paling atas. Total harga tiketnya mencapai 1,42 miliar rupiah dalam kurs sekarang. Di dekat suite mereka juga ada sejumlah orang paling kaya di dunia. Pasangan Strauss menghabiskan waktu malam mereka dengan makan malam di depan orkestra live, di aula berhiaskan perabot mewah dan panel kayu mahal. Mereka juga main catur dan backgammon, nyobain gym, kolam renang, serta melihat langsung lapangan squash di atas geladak. Tapi, semua kenyamanan itu gak bertahan lama. Tanggal 14 April malam, Titanic menabrak gunung es paling terkenal sepanjang sejarah. Rasanya cuma seperti getaran ringan dan sedikit gemuruh. Mereka belum tahu aja kalau bahaya besar sedang mengintai. Kemudian, mereka mulai membuang bola salju dari gumpalan es yang jatuh ke geladak. Petugas kapal juga ngasih tahu semua penumpang kalau semuanya akan baik-baik saja. Tapi beberapa saat kemudian, Kapten Edward Smith menginstruksikan agar mereka pakai pelampung dan naik sekoci. Di geladak atas ada 20 sekoci. Sebetulnya jumlah ini bisa ditambah lagi. Tapi sang desainer menilai kalau jumlahnya terlalu banyak, kapalnya akan kelihatan berantakan. Rencananya, mereka mau mengadakan latihan naik sekoci pada hari yang sama, dan ternyata situasinya malah jadi real. Kemungkinan besar cuma penumpang kelas 1 yang bisa naik sekoci. Pasangan Strauss terlihat keluar dari suite mereka sambil menunggu petunjuk kru kapal. Mereka semua masih sangat tenang, sambil sesekali ngasih tahu penumpang agar tiketnya jangan sampai hilang, biar mereka bisa naik ke kapal lagi kemudian. Tapi hal ini nggak akan pernah terjadi. Titanic yang megah itu keburu karam. Kru mengumumkan agar wanita dan anak-anak naik sekoci dulu. Pasangan Strauss berdiri di dekat sekoci 8. Pak Strauss yang saat itu berumur 67 tahun diminta naik dengan istrinya dalam satu kursi. Tapi dia menolaknya dengan bilang, "Saya masih kuat berkorban untuk wanita." Dia terus menunggu hingga semua wanita dan anak-anak terangkut sekoci. Ellen Bird, pelayan baru Aida, sempat ragu sebelum naik ke sekoci, tapi Aida meyakinkannya. Sebetulnya masih ada tempat buat Aida, dan wanita lain dari kelas 1 juga memakikan agar segera naik. Tiap sekoci akan terisi penuh dalam waktu 10 menit. Dan selama itu juga, Aida harus nentuin nasibnya sendiri. Dia melepas mantel bulu indahnya, lalu menyerahkannya ke pelayan yang menggigil. Aida bilang dia gak akan memerlukannya lagi.
Tapi Sekoci nggak akan diturunkan tanpa dia. Para pelaut nyoba narik dan maksa dia naik ke Sekoci. Sementara itu, sayup-sayup bunyi orkestra masih terdengar jelas di atas Titanic. Bukan main, Aida tetap nggak mau naik dan memilih berdiri di geladak meski Isidore memohon-mohon agar dia naik Sekoci saja. Dia nggak mau ninggalin suaminya sendirian, apapun kondisinya. Semua korban selamat dalam Sekoci 8 masih ingat kata-kata terakhirnya tentang cinta sejati saat mereka tertimpa tragedi. Kita sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Kemanapun kamu pergi, aku harus ikut. Sekoci itu harus bergerak di atas es selama 1 jam full. Para penumpang ingat betul dengan kenangan terakhir mereka tentang Titanic, yaitu saat Isidore dan Aida berdiri di atas geladak sambil berpegangan tangan. Lebih dari 200 penumpang kelas 1 bisa selamat. Sebagian di antara mereka mengatakan pasangan Strauss duduk tenang di atas kursi geladak sambil berpegangan tangan dan menunggu. 25 penumpang Sekoci 8 kemudian mengayuh Sekoci menjauhi Titanic agar bisa selamat. Mereka mengira ada lampu kapal di sekitar situ, makanya segera mengejarnya. Dan ternyata kapal penyelamat muncul dari arah berlawanan. Beruntungnya mereka semua bisa ditemukan. Banyak penumpang termasuk Ellen Bird menceritakan kisah Aida dan Isidore kepada para reporter. Itulah kenangan paling berharga di malam yang mencekam itu. Sebulan kemudian, sekitar 30.000 orang menghadiri upacara peringatan mereka, termasuk wali kota New York saat itu. Rupanya, gak ada yang kaget kalau pasangan ini mengorbankan diri mereka demi orang lain. Ellen Bird juga mencoba mengembalikan mantel bulu kenamaan itu ke keluarga Strauss. Tapi kemudian, mereka minta Ellen untuk menyimpannya saja, biar jadi kenang-kenangan. Malam itu, pasangan Strauss cuma membawa serta liontin berbahan emas dan batu onyx yang masih ada hingga sekarang. Isidore memasang liontin ini di arloji sakunya. Di dalamnya terpasang foto putra sulung dan putri tertua mereka. Liontin itu tertutup rapat hingga fotonya gak basah sama sekali. Sebagian perhiasan di Titanic masih tetap utuh, meski sudah berumur 70 tahun. Dari ekspedisi yang dilakukan pada tahun 1985, penyelam nemu sejumlah kalung, cincin, bros, kancing lengan kemeja, dan sebagainya. Mereka juga nemu arloji saku berkarat yang telah mati pada jam 1.45. Saat itulah Titanic diperkirakan karam. Kolektor buku di atas Titanic juga mastiin agar ibu dan pelayannya naik Sekoci. Tapi dia kurang beruntung. Di kopernya terdapat buku langka berumur 400 tahun. Pria ini sedang berlayar menuju New York setelah mendapat buku incarannya. Buku kecil ini terkubur di dasar laut bersama dengan 7 juta pucuk surat yang dibawa Titanic. Salah satu surat tersebut ditulis oleh penumpang kelas 1 kepada ibunya sehari sebelum Titanic tenggelam. Cuma surat ini yang ditulis di atas Titanic dan masih tetap utuh meski terendam di Samudra Atlantik yang dingin. Lembarannya terlipat di dalam buku catatan yang tersimpan di dalam saku. Ada juga penumpang kelas 1 yang berprofesi sebagai ahli kimia asal Jerman. Dia sedang menempuh perjalanan menuju New York untuk mendirikan toko parfum. Pria ini meninggalkan sebuah tas berisi sampel parfum. Saat Titanic tenggelam, pemain biola Wallace Hartley dan orkestranya tetap bermain hingga akhir. Setelah tahu kalau dia nggak akan selamat, Hartley segera nyelamatin biola kesukaannya. Dia memasukkannya ke dalam tas kulit agar tetap mengapung. Dan 10 hari kemudian, biola itu ditemukan telah rusak terkena air. Tunangan Hartley segera menyimpannya dan bertahun-tahun kemudian menjualnya di sebuah pelelangan dengan harga 24,2 miliar rupiah. Biola ini masih jadi salah satu artefak paling penting dalam tragedi Titanic. Meski begitu, nasib 5 grand piano yang dimainkan di atas Titanic gak seberuntung itu, karena semuanya masih ada di dasar laut. Para penyelam juga nemu selembar partitur musik yang ternyata sebuah lagu dari teater Broadway. Tulisannya masih bisa dibaca, meski telah terendam air selama lebih dari 70 tahun. Harga satu-satunya mobil yang ada di Titanic bisa sampai miliaran rupiah. Mobil Renault CB Coupe ini milik penumpang kelas 1 William Carter. Bodinya jelas nggak bisa diselamatin lagi, tapi Carter dan keluarganya selamat dari tragedi menakutkan itu. Bahkan, mereka mengajukan klaim asuransi mobil itu sebesar 71 juta rupiah. Di zamannya, kendaraan ini masih sangat baru.